Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NPM 2021-216. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi ekonomi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Towi-Towi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu etika dan komunikasi bisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang etika dan komunikasi bisnis dan bagaimana cara beretika dan berkomunikasi yang baik dalam berbisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya mulai dari kata etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Komunikasi bisa kita artikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Adapun komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, raut wajah, geleng kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Kemudian bisnis adalah proses penciptaan barang maupun jasa, yang nantinya barang tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dari ketiga unsur di atas, bisa kita artikan pengertian dari etika dan komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Teori-teori tentang etika berkomunikasi dalam bisnis bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama para pengusaha dan profesional. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau Anda adalah seorang mahasiswa dan sedang membaca tulisan ini, bisa ikut menerapkan etika komunikasi bisnis sejak sekarang. Sehingga jika Anda nanti masuk ke dalam dunia kerja, tidak asing lagi dengan etika berkomunikasi. Pentingnya etika komunikasi dalam berbisnis. Kalau Anda adalah seorang pengusaha atau profesional, Anda wajib memahami dan mempraktikkan etika komunikasi bisnis ini, karena di luar sana cukup banyak pengusaha atau profesional yang tidak memahami etika komunikasi bisnis, sehingga dalam berkomunikasi mereka lebih mengutamakan egonya sendiri daripada mengutamakan etika. Tidak jarang ada banyak kasus negatif dalam bisnis yang penyebabnya adalah tidak mengutamakan etika dalam komunikasi. Contoh kecil dari pelanggaran etika komunikasi bisnis adalah spam. Spam adalah tindakan pelanggaran etika dalam berinternet, yaitu dengan cara membanjiri banyak pesan secara berulang-ulang dalam upaya memaksanya. Sebagian besar spam adalah ikatan komersial, seringkali berupa produk-produk yang cukup meragukan, jaminan cepat kaya, atau layanan lain yang dianggap legal. Maka dari artikel ini, saya buat sebagai referensi agar para pengusaha dan profesional bisa mempelajari etika komunikasi bisnis secara praktis, bukan teori, sehingga apa yang saya sampaikan di sini
bisa langsung Anda terapkan pada bisnis yang saat ini Anda jalankan. Kemudian macam-macam etika komunikasi bisnis yang bisa dilakukan, yaitu etika komunikasi bisnis melalui telepon, etika komunikasi bisnis melalui email, etika komunikasi bisnis melalui instant messaging atau aplikasi pesan. Yang terakhir, etika komunikasi bisnis melalui Skype atau video call. Berikutnya, cara beretika dan berkomunikasi yang baik dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, etika komunikasi tentunya tidak lepas dengan bagaimana cara karyawan berkomunikasi yang baik dengan atasan ataupun sebaliknya yang terkadang masih menemui kendala. Kendala tersebut dapat terjadi seiring merasa khawatir bahwa ketika Anda berbicara menggunakan dengan atasan, misalnya seperti tampak menggurui atau merasa takut bahwa pendapat yang dikemukakan tidak sesuai dengan keinginan dan tidak didengar. Kasus kesalahpahaman adalah ketika berkomunikasi inilah yang menyebabkan sering terjadi konflik dalam dunia pekerjaan. Adapun yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi dalam dunia pekerjaan atau bisnis yaitu 1. Penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar karyawan maupun dengan pemimpin. Sebaliknya, pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan rasa untuk menghargai di dalamnya. Berikutnya, memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik, karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaliknya menggunakan intonasi yang jelas, misalnya mengucapkan huruf vokal. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperhatikan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan komunikasi tersebut. Jangan berbicara arogan. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberikan masukan saat berkomunikasi dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara. Hal tersebut yang harus dihindari. Hal tersebut akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antar individu dalam berkomunikasi. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperhatikan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Dan yang terakhir, menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi, tidak diperbolehkan mencampur masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat berakibat mengganggu kinerja Anda di perusahaan. Baiklah, itulah tadi presentasi materi etika dan komunikasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.